Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini kita dan seluruh kaum muslimin di seantero jagat ini merayakan Idul Fitri. Hari yang Allah muliakan bagi kita kaum muslimin. Setelah sebulan lamanya kita ditarbiyah oleh Allah dengan diharamkan makan dan minum, hubungan suami istri dan semua yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Maka mulai hari ini Idul Fitri, Id artinya kembali. Fitri boleh berbuka. Artinya mulai hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuka di siang hari setelah sebulan lamanya kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Id rahimakumullah. Sesungguhnya roh kita ini, hati kita ini membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan nutrisi untuk kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Sebagaimana jasad kita butuh makan dan minum dan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya dan kesehatannya. Hanya saja kebanyakan kita lebih mendahulukan, mementingkan kebutuhan jasad melebihi kebutuhan roh. Ketika jasad kita lapar, maka kita akan segera mencari makanan. Bahkan kita pilihkan makanan yang paling lezat, yang penuh dengan gizi. Ketika jasad kita haus, maka kita akan segera berangkat mencari minuman. Bahkan kita pilihkan minuman yang nikmat, yang penuh dengan nutrisi. Bahkan kita tambah dengan buah-buahan, susu, agar jasad kita semakin sehat dan kuat. Ketika jasad kita sakit, batuk, flu, demam, kita akan langsung berangkat menuju dokter agar segera mendapatkan perawatan dan pertolongan. Bahkan kita pilihkan dokter yang spesialis agar optimal di dalam memberikan perawatan kesehatan pada jasad kita. Tetapi jamaah rahimakumullah, giliran roh kita yang lapar, giliran roh kita yang haus, kadang-kadang kita kurang peduli. Bahkan ketika roh kita sakit, hati kita sakit, kita pun kadang-kadang tidak menyadari bahwasanya hati kita sedang sakit, roh kita sedang sakit. Bahkan kadang-kadang kita dapatkan hatinya telah mati dikala jasadnya masih sangat kuat. Kita sering dengar ada seorang anak membunuh orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dibunuh dengan sangat kejam, dicincang-cincang. Atau sebaliknya, kita mendengar seorang ibu yang melahirkan anaknya kemudian langsung dilemparkan ke sungai, dilemparkan ke got, dilemparkan ke tempat sampah. Bahkan ada seorang ibu setelah melahirkan anaknya dipotong-potong, dicincang-cincang. Itu membuktikan hatinya telah mati dikala jasadnya masih sangat kuat. Maka benar kata salaf kita dahulu, ya ajaba minan nas yabkuna ala man mata jasaduhu wala yabkuna ala man mata qalbuhu wa asad. Sungguh mengherankan manusia ini. Mereka akan menangis ketika ada saudaranya, kerabatnya yang meninggal jasadnya. Tetapi mereka kurang peduli ketika ada saudaranya, kerabatnya yang mati hatinya. Padahal itu jauh lebih berbahaya. Maka jamaah rahimakumullah, pada khutbah Id kita pagi hari ini akan kita jelaskan makanan, minuman, nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh roh kita, yang sangat dibutuhkan oleh hati kita, agar roh kita, hati kita tetap sehat, tetap kuat, sehingga mudah untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah
untuk menerima hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah salat Id rahimakumullah merupakan makanan, minuman, nutrisi yang pertama dan yang paling utama yang dibutuhkan oleh roh kita, hati kita adalah az-zikru lillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan az-zikru lil qalbi kal ma'ilis samak, fa kaifa yakunu halus samak idza ukhrija minal ma'. Kebutuhan roh kita, kebutuhan hati kita akan berzikir kepada Allah. Itu seperti butuhnya ikan akan air. Maka bagaimana kondisi ikan ketika dia dikeluarkan dari air tempat dia tinggal? Tentunya akan sakit dan tidak lama kemudian akan meninggal dunia. Sama dengan hati kita, sama dengan roh kita. Ketika hati kita sudah enggan untuk berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan berpenyakit dan tidak lama kemudian akan meninggal dunia ketika jasadnya masih sangat kuat. Maka benar ketika Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Da'awat, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu masalul hayy wal mayyit. Permisalan hamba Allah yang gemar berzikir kepada Allah, gemar mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan hamba Allah yang tidak mau berzikir kepada Allah, semisal orang hidup dengan orang mati. Nabi mencontohkan, mempermisalkan orang yang gemar mengingat Allah seperti orang hidup, sehingga bermanfaat untuk dirinya, bahkan bermanfaat untuk orang lain. Tetapi orang yang sudah tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu seperti orang yang telah mati, sehingga tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi memberikan manfaat untuk orang lain. Bahkan ketika dibiarkan lama-lama akan membusuk dan membahayakan orang lain. Makanya benar, banyak dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita umatnya untuk berzikir, berzikir dan berzikir. Disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi dan menghasankan hadis ini. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi ghurislahu nahlatun fil jannah. Barang siapa yang mau berzikir subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tanamkan satu pohon kurma di surga Allah Subhanahu wa taala yang kita akan panen nanti ketika masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dengan hanya berzikir subhanallah wa bihamdihi, kita dipastikan ditanamkan satu pohon kurma oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Mengapa demikian hebatnya? Para ulama kita telah menjelaskan, karena ketika kita mengucapkan subhanallah, berarti kita mensucikan Allah minan naqais wal uyub. Kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang dan sifat-sifat yang tercela. Sifat yang kurang termasuk ngantuan, tidur, ya, butuh pendamping hidup. Ini sifat kurang. Seorang laki-laki tidak bisa hidup kecuali dengan pendampingnya istrinya. Seorang wanita tidak akan bisa hidup kecuali dengan pendampingnya suaminya, saling melengkapi karena sifatnya kurang. Sedangkan Allah tidak punya pendamping dan Allah juga tidak punya anak. Sekaligus minal uyub, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang ataupun tercela, termasuk zalim, aniaya, tidak adil. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, luar biasa, kita mensucikan Allah dari semua sifat yang kurang dan sifat-sifat yang tercela, sehingga diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, kalimatani habibatani lirrahman khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi telah bersabda, dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman,
paling mudah dilafadzkan oleh lisan, nggak perlu bayar, bahkan nggak perlu lama-lama. Saqilatani fil mizan, tapi paling berat timbangannya nanti di mizan Allah, di timbangan Allah di yaumil qiyamah. Apa itu? Ketika kita berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Imam Daqiq Al-Id dalam kitabnya Syarah Arba'in Nawawi, andai saja pahala zikir kita subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu dinampakkan oleh Allah, sungguh langit yang 7 penuh dengan pahala, bumi yang 7 akan penuh dengan pahala. Ketika kita berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW juga telah bersabda, arba'un ahabbal kalam ilallah arba'un la yadurruka bi'ayyihina ba'da'na subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. 4 kalimat zikir yang paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dan kita boleh mulai dari manapun pula, yaitu kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan kalimat zikir ini termasuk amalan ibadah yang kekal, yang akan kita bawa nanti menghadap Allah di yaumil qiyamah. Nabi kita Muhammad SAW juga telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih, al-baqiyatus shalihat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, Allahu akbar. Amal ibadah yang kekal, yang langgeng, yang akan kita bawa nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan zikir kita subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, Allahu akbar. Sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Kemudian makanan, minuman, nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh roh kita, oleh hati kita yang kedua setelah berzikir kepada Allah adalah al-istighfar. Beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang gemar istighfar. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, bahkan menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di antaranya hamba Allah yang gemar istighfar, minta ampun kepada Allah terutama waktu sahur. Di mana yang lain banyak tertidur, kita bangun, berwudu, salat dan bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-17, wal mustaghfirina bil ashar, hamba-hamba Allah yang disiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wal mustaghfirina bil ashar adalah hamba Allah yang gemar beristighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah pada waktu sahur. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Da'wat, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marratan. Demi Allah, aku istighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi dan Rasul, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia yang maksum, seluruh dosanya diampuni oleh Allah, bahkan yang telah terjadi atau yang bahkan belum terjadi diampuni oleh Allah. Bahkan surga pun diharamkan untuk dimasuki kecuali telah dimasuki Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pun istighfar, minta ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam. Maka beruntunglah hamba-hamba Allah yang gemar istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika nanti di yaumil qiyamah, ketika hisabul a'mal, ketika catatan amal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tertulis banyak-banyak istighfar sehingga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, tuba liman wajada fi sahifat istighfaran katsiran. Sungguh beruntung hamba-hamba Allah yang nanti di yaumil qiyamah ketika diberikan catatan amal mereka, tertulis dalam catatan amalnya, hamba ini banyak istighfar,
hamba ini banyak bertobat kepada Allah sehingga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Id rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, merupakan makanan, merupakan minuman nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh roh kita, oleh hati kita, agar roh kita senantiasa sehat dan kuat, sehingga mudah untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk menerima petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, adalah ad-doa, berdoa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-60. Allah firmankan, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mintalah langsung kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Sesungguhnya hamba-hambaku yang sombong dengan tidak mau berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk neraka dengan hina dina. Hamba Allah yang tidak mau berdoa kepada Allah dihukumi sombong oleh Allah, maka nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar ketika Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis ini. Nabi telah bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Artinya, ketika kita banyak-banyak berdoa, kita akan dicintai oleh Allah. Ketika kita banyak-banyak berdoa, kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu difahami jamaah rahimakumullah, agar doa kita mustajab, maka yang harus kita perhatikan, kita harus menjauhkan diri dari makanan yang haram, menjauhkan diri dari minuman yang haram, menjauhkan diri dari pakaian yang haram. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban, wa inna Allah amaral mu'minin bima amar bil mursalin. Nabi telah bersabda, Allah itu zat yang maha baik. Allah tidak akan pernah menerima ibadah kecuali yang baik. Dan Allah perintahkan orang-orang mukmin itu seperti perintah Allah kepada orang, yakni orang-orang yang Allah utus sebagai seorang rasul. Qala ta'ala, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramal saleh kalian. Ini persis sebagaimana Allah perintahkan kepada kita orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik, yang halal, yang Allah rezekikan kepada kalian. Thumma dzakara rajulan yutilu safara as'atha akbar yamuddu yadi ila sama, ya Rabb ya Rabb, wa mat'amu haramun wa masrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kemudian Nabi jelaskan kepada kita bahayanya makanan minuman yang haram sebagai penyebab yang pertama ditolaknya seluruh doa-doa kita. Nabi contohkan seorang laki-laki yang bepergian jauh, lusuh rambutnya, kusut rambutnya, lusuh pakaiannya. Dia berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, saya minta ini, minta itu. Tapi sayang, kata Nabi, makanan yang dimakan haram, minuman yang diminum haram, pakaian yang digunakan juga haram. Fa anna yustajab lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata makanan, minuman, pakaian yang haram penyebab yang pertama doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jamaah rahimakumullah, termasuk makanan, termasuk minuman, termasuk nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh roh kita, oleh hati kita, agar hati tetap sehat dan kuat, sehingga mudah untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, adalah as-shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan sholawat kepada Nabi ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya solawat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Shalah juz yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran." Barang siapa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan satu solawat, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali solawat. Masya Allah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih pula, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa huttat anhu asru khati'atin wa rufiyat lahu asru darajatin." Nabi telah bersabda, barang siapa bersolat kepadaku dengan satu solawat, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali solawat. Allah akan menghapus dosanya 10 dosanya. Bahkan Allah akan angkat derajatnya 10 kali derajatnya. Maka umat Nabi yang paling tinggi derajatnya nanti di yaumil qiyamah adalah umat Nabi yang banyak-banyak bersolawat kepada Nabinya Muhammad SAW. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Umatku yang paling tinggi derajatnya di surga menemaniku adalah umatku yang paling banyak bersolawat kepadaku. Terutama hari Jumat. Karena Allah pilihkan kita kaum muslimin hari yang istimewa, hari Jumat. Maka hari Jumat kita dianjurkan, ditekankan untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi telah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fi qubida wa fi nafqah wa fi saqah faqsuru alayya minas shalah fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian kaum muslimin hari Jumat. Hari Jumat, hari di mana Allah ciptakan Adam. Hari Jumat Allah masukkan Adam ke dalam surga. Hari Jumat Allah berikan kesempatan Adam untuk mulai berbicara dan bergerak. Maka perbanyak sholawat kepadaku, terutama hari Jumat. Bahkan Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugas mereka khusus untuk menyampaikan sholawat umat Nabi kepada Nabinya Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighu an ummatis salam." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang khusus tugas mereka menyampaikan sholawat umatku kepadaku. Artinya ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka akan sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka perbanyak solawat. Minimalnya SAW. Atau Allahumma sholli wa sallim alaih. Ataupun solawat yang paling sempurna adalah solawat Ibrahimiyah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Shalah, Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh Suhaib Basri Ibn Sa'ad, "Ya Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaika fa kaifa nusalli alaik?" Ya Rasul, Allah perintahkan kami kaum muslimin untuk bersolawat kepada Anda ya Nabi. Bagaimana cara kami bersolawat? Fasakata hunayatan hatta tamannainahu annahu lam yas'aluhu. Maka Nabi terdiam sampai kami seluruh sahabat yang hadir waktu itu berandai-andai. Andai saja Basir Ibn Sa'ad tidak pernah bertanya kepada Nabi tentang hal ini. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, "Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim
fil alamina innaka hamidum majid. Wassalatu kama qad alimtum. Maka sholawat kalian kepadaku dengan sholawat ini yang telah aku ajarkan kepada kalian. Dan ulama menjelaskan ini disebut sholawat Ibrahimiyah karena ada Ibrahim di situ. Adapun sholawat-sholawat yang dibuat oleh manusia sekarang ini maka perlu dikoreksi. Ada sholawat baju burdah, ada sholawat api nariyah, ada sholawat ayam, macam-macam sholawat. Dan itu perlu dikoreksi. Ada sholawat basisiyah, ini berbahaya. Ya, namanya sholawat. Kita yang nggak ngerti kadang-kadang yang penting sholawat, padahal artinya berbahaya. Saya contohkan sholawat basisiyah. Ini berbau syirik. Di sana disebutkan, ya khairal halqi malil man adul aludu bi siwaka inta khululi hadisil amam. Wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapa kami bergantung kalau bukan kepada Anda ketika terjadi musibah yang merata. Ini sholawat basisiyah, sholawat yang syirik. Mengapa? Karena kita tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah. Kita tidak boleh bergantung kecuali kepada Allah. Kita tidak boleh berserah diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi kita Muhammad SAW tidak boleh ditawakali, tidak boleh bergantung kepada beliau. Beliau mulia seorang Nabi dan Rasul. Bahkan ibadah kita nggak sah kalau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi beliau tetap makhluk, bukan khalik. Makanya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, la tutruni kama atatin nasara Isa ibn Maryam fa inna ma'ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian memujiku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji berlebihan kepada Nabi Allah Isa ibnu Maryam, sampai mengatakan Isa anak laki-lakinya Allah, bukan karena benci kepada Isa, saking cintanya kepada Isa, cuma tauhidnya yang rusak. Maka ketahuilah aku ini hamba. Ucapkan hamba Allah dan utusan Allah. Jadi bukan sebagai ilah, bukan sebagai Rabb, tetapi sebagai hamba Allah yang sama-sama wajib menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi walaupun beliau seorang hamba, Allah muliakan beliau wa rasul sebagai utusan Allah. Jika ibadah kita tidak sah kecuali mengikut menyontoh praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Id rahimakumullah, inilah makanan, minuman, nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh ruh kita, oleh hati kita. Ketika kita berusaha dan sesering mungkin memberikan ruh kita, memberikan pada hati kita, ruh kita makanan-makanannya, nutrisi-nutrisinya, minuman-minumannya, maka ruh kita akan sehat, hati kita akan sehat, ruh dan hati kita akan kuat, sehingga mudah untuk mendapatkan petunjuk Allah, sehingga mudah untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sulit untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kaum muslimin yang ada di sini dan dimanapun mereka berada diberikan lurus tauhid, diberikan istiqomah di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan rizki untuk bisa ijba kepada sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zid 'alaina ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.